Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supater Murbobriyadi. Para siswa sekalian, utamanya peserta pengenalan lingkungan sekolah, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Kita tahu bahwa kita berada di daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa. Makanya tidak disebut Provinsi DIY tetapi langsung Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Daerah Istimewa Yogyakarta itu merupakan provinsi atau daerah khusus yang menjadi tujuan utama untuk pendidikan maupun wisata. Dan berbagai kebudayaan masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, kita tidak boleh meninggalkan ciri khas dari keistimewaan tersebut. Keistimewaan ini tentu kita harus memahami tentang falsafah yang dulu dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yaitu Hamayu Hayuning Bawono Golong Gilig Nyawiji Greget Sengguh Ramingkuh. Nah, ini perlu diterapkan di dalam pendidikan supaya menjadi jati diri dan menjadi dasar untuk pembentukan watak maupun karakter manusia yang berbudaya di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tentu ini akan bisa mengembangkan kebudayaannya sekaligus juga kehidupan yang sekarang ini mampu melakukan pengembangan tanpa kehilangan jati diri dari pengaruh kebudayaan yang lain, tetapi tetap berada di dalam keistimewaan Yogyakarta. Nah, melalui penguatan nilai-nilai luhur budaya Jogja, itu pengelolaan pendidikan diharapkan melahirkan generasi yang handal, termasuk kalian, berkarakter, berwatak satria untuk kebaikan, keutamaan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama. Generasi muda Yogyakarta akan menjadi generasi yang siap terjun, akan menjadi generasi yang mengikuti kemajuan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai insan Yogyakarta yang berbudaya. Nah, unsur budaya khas Jogja yang masuk pada muatan materi di dalam pembelajaran SMK untuk mengenal lebih jauh tentang keistimewaan itu meliputi yang pertama nilai luhur, meliputi spiritual, personal moral, sosial, nasionalisme. Termasuk juga yang kedua artefak yang meliputi sastra, pertunjukan berupa tari, gamelan, ketoprak, terus kemudian lukisan batik, busana dengan adat Jawa, kriya itu berupa lukisan-lukisan kriya logam, kriya kayu dan lain sebagainya. Itu artefak. Kemudian yang ketiga arsitektur yang banyak ditinggalkan dan sekarang malah justru dikembangkan, itu adalah rumah tinggal joglo, limasan. Terus kemudian bangunan umum berupa gapura, tugu, benteng. Terus rumah ibadat berupa candi, kelenteng, masjid, gereja dan lain sebagainya. Termasuk bangunan istana Keraton Jogja. Dan perabotnya ada judang, ada selintru, ada gebyok. Itu arsitektur. Sedangkan untuk boganya yang ketiga itu gudeg, brongkos, abon. Makanan ringannya apa? Gatot tiwul, geblek. Makanan atau minuman khas Yogyakarta apa? Wedang uwu, wedang rondi. Dan kemudian untuk yang keempat kesehatan itu adalah ngadi sariro, menggunakan jamu ataupun lulur. Sedangkan yang kelima olahraganya adalah permainan tradisional untuk gobak sodor, bente, jamuran. Nah, itu juga. Nah, tentang adat istiadatnya ada sosial jati diri dari Jogja, itu adalah gotong royong, gugur gunung, upacara rasulan, bersih desa, merti dusun, dan upacara ritual lainnya seperti sego wiwit, selapanan, sepak sarang, selikuran, dan sebagainya.
Nah, sedangkan untuk nilai ekonominya itu dengan penggunaan lumbung, terus sistem pertanian, tandur, matun, ani-ani, ngelem, mluku, dan lain sebagainya. Pranoto mongso ada penanggalan, ada pasaran, dan juga rembuk desa. Itu merupakan ciri khasnya dari nilai-nilai yang akan dikembangkan. Nah, selanjutnya ada falsafah yang sekarang tetap harus kita pahami bersama. Pendidikan dengan asah, asih, asuh. Asah itu mengasah pikiran kita, asih itu dengan kelemah lembutan, dan asuh mengasuh sampai ke tingkat kedewasaan. Termasuk juga kata-kata alon-alon waton kelakon itu tidak hanya kemudian alon-alon, tetapi harus kita lakukan, kita kerjakan sesuatunya dengan alon-alon, berarti dengan teliti. Terus kemudian waton ada dasarnya dan kelakon ada hasilnya. Nah, kemudian termasuk juga hamemayu hayuning bawono, tetap mempercantik dunia ini, termasuk golong giling. Nah, golong giling itu dengan kesatuan keutuhan untuk tetap bisa mempunyai tekad yang sama. Sawiji greget sengkuh ora mingguh, itu bertanggung jawab. Maka termasuk juga ada istilah ajining diri ono ing lati. Di dalam ucapan kita itu ada harga diri yang terus dipertahankan. Termasuk juga ajining manungsa iku gumantung anggone netepi kewajibane. Bagaimana kita mempunyai jati diri itu bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, keistimewaan Jogja itu perlu dikembangkan, perlu digali yang cukup dalam. Tembang Mojopat sekarang. Tembang Mojopat itu ternyata ada 11 bagian yang merupakan penjelasan atau berisi mengandung unsur tahapan kehidupan manusia sejak belum ada sampai dengan kematian. Contohnya Mas Kumambang itu masih bentuknya janin manusia, Mas Kumambang. Mijil itu lahir. Terus Sinom masa muda. Yang keempat Kinanti itu dituntun untuk kemudian menjadi dewasa, kemudian memasuki Asmoro Dono atau api asmara. Jadi ini tahapannya harus dijaga, Terus langsung ke Gambuh, cocok sepaham. Kalau sudah ke sepaham, maka kemudian baru nikah. Dandang gulo, manisnya kehidupan, merasakan kehidupan bersama keluarga. Durmo itu anggota. Terus Pangkur itu mulai menarik diri karena sudah mulai usia yang dewasa, sudah masa kerjanya sudah banyak. Nah, kemudian masuk ke Megatruh, sakaratul maut, atau mulai orang itu mati, pegate yang antara roh dengan jasmani, kemudian yang terakhir pocong atau di pocong. Nah, ini ya termasuk juga sumbu imajiner yang ada antara Laut Selatan dengan Merapi. Itu merupakan gambaran kehidupan yang tadi ada diungkapkan dalam Mojopat itu. Mulai dari Laut Selatan, Panggung Krapyak, kemudian Keraton Jogja, terus Tugu Pal Putih atau Tugu, ya, kemudian Merapi. Ini merupakan gambaran juga mengenai kehidupan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhirnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.